Oke, jadi intinya besok saya bakal ujian buat jadi diplomat bagian esai, dan saya mikir cara belajar yang cocok buat pemalas seperti saya gimana. Akhirnya saya mikir udah bikin rekaman aja ntar sembari tidur-tiduran di apa didengerin aja gitu. Nah, tapi permasalahannya teman-teman, jadi kurang lebih gini, esainya tuh ada 6 soal dan kita disuruh milih 3 dari 6 tersebut. Nah, cara belajar saya kali ini adalah saya ngebuat 10 kasus, moga-moga dari 10 kasus yang saya buat tiganya tuh keluar gitu misalnya. Jadi nggak, paling nggak saya udah tahu keywordnya. Nah, tapi minimal katanya 300 teman-teman. Nah, ini rata-rata tuh cuma 200-an dari 10 soal yang saya buat, hanya satu yang 300, yang ini yang panjang ini. Nah, tanpa basa-basi, oh ya, sebenarnya kenapa saya pilih 10 soal ini gitu? Karena ini isu-isu yang cukup booming akhir-akhir ini, tapi juga ada pengaruhnya sama Indonesia. Tetapi nggak semua isu yang ada pengaruhnya sama Indonesia saya buat. Misalnya kayak contohnya isu soal perubahan iklim di COP26 gitu, itu saya nggak bahas. Kemudian isu Papua itu saya juga nggak bahas. Nah, paling nggak langsung aja ya. Ini saya akan bacain, nggak akan jelasin panjang, saya akan bacain doang. Paling nggak saya bakal mungkin karena untuk ngejar 300 kata gitu ya. Ini kan rata-rata cuma 200-an ya. Paling akan saya tambah-tambahin gitu dikit-dikit ya. Nah, yang pertama ini ngomongin soal diplomasi vaksin. Nah, jadi big picture dari diplomasi vaksin itu gini ya. Pertama kita harus ngertiin bahwa diplomasi vaksin itu bisa diartikan dua hal. Dan kemudian kita juga harus tahu bahwa diplomasi vaksin paling nggak ada dua tujuan. Apa aja itu? Nah, langsung saya baca aja ya. Diplomasi vaksin dapat diartikan sebagai dua hal. Pertama, diplomasi yang berkaitan dengan pemenuhan tujuan nasional atau national interest hingga pemenuhan kepentingan geopolitik. Hal ini dapat kita lihat dari upaya negara-negara untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi dalam negerinya. Contoh keduanya kemudian tindakan negara-negara besar yang dianggap menggunakan vaksin sebagai alat memperluas pengaruh. Ini kalau mau dipanjangin bisa tambahin misalnya contohnya Tiongkok, kemudian Tiongkok dengan Sinovac misalnya, kemudian Rusia dengan Sputnik, maupun Amerika dengan apa itu Johnson Johnson segala macam, saya lupa, ntar bisa baca tuh. Nah, ini contoh ketiganya adalah hingga tindakan Israel yang memberikan vaksin produksi Rusia kepada Suriah sebagai alat tukar untuk membebaskan tahanan perempuan mereka yang ditahan oleh Suriah. Jadi ada cewek Israel ditahan sama Suriah. Nah, untuk dibebaskan Israel ngasih vaksin buat si Suriah dengan vaksin buatan Rusia gitu ya. Itu yang definisi pertama. Nah, definisi kedua dari diplomasi vaksin adalah diplomasi vaksin dapat juga diartikan sebagai upaya kolektif negara-negara untuk mengatasi masalah pandemi global. Nah, lalu kembali lagi berkaitan dengan arti pertama, hingga September 2021, pemerintah Indonesia telah berhasil mendapatkan 220 juta vaksin yang berasal dari berbagai jalur kerjasama. Nah, kalau 220-nya lupa, mungkin tulis saja lebih dari 200 juta gitu ya. Kemampuan mengamankan stok vaksin ini dapat menjadi tolok ukur bagi keberhasilan bagi diplomat kita. Eh, atau mungkin memang gitu, memang kemampuan eh, mengamankan stok vaksin ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan para diplomat kita. Akan tetapi jika melihat gambaran yang lebih besar, nah ini penting ya. Kita juga harus mengingat bahwa diplomasi vaksin merupakan bagian dari diplomasi kesehatan. Nah, diplomasi kesehatan sendiri melibatkan proses negosiasi multi tingkatan dan multi aktor untuk mengelola kebijakan dengan tujuan pandemi global. Hal ini berarti keberhasilan kita dalam mengamankan stok vaksin dalam jumlah besar tidak serta-merta diterima sebagai tolok ukur utama dalam menentukan keberhasilan diplomasi vaksin. Nah, yang kedua nih tujuannya nih. Diplomasi vaksin itu punya dua tujuan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Untuk jangka pendek, diplomasi vaksin bertujuan menjamin ketersediaan vaksin. Nah, berarti kalau untuk tujuan jangka pendek, dapat kita katakan kita cukup berhasil ya. Tapi untuk tujuan jangka panjang, tujuan dari diplomasi vaksin yang merupakan bagian dari diplomasi kesehatan tadi adalah untuk memperkuat keamanan kesehatan atau health security dan kemandirian nasional. Contoh dari tujuan jangka panjang adalah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang mengatur rantai pasokan atau supply chain bahan baku vaksin hingga kebijakan terkait hak kekayaan intelektual atau haki yang membatasi akses terhadap vaksin. Hubungan antara haki dan vaksin adalah masalah klasik antara hak paten melawan hak pasien. Ini keren juga nih istilahnya. Atau patient rights, patent rights versus patient rights ya. Kemudian problem yang kerap timbul problem yang kerap timbul adalah pemberian hak paten kepada produsen vaksin justru memperlebar jurang ketimpangan distribusi vaksin secara global. Oleh karena itu,
Indonesia yang saat ini duduk sebagai, nanti penting juga nih, co-chair dari COVAX AMCEG, eh, sudah selayaknya memperjuangkan distribusi vaksin yang lebih merata kepada negara-negara berkembang maupun negara kurang berkembang. Untuk tujuan jangka panjang pula, posisi kita yang cukup strategis di berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G20 maupun COVAX dapat dijadikan momentum untuk mengembangkan vaksin dengan harapan terjadi transfer of knowledge atau transfer pengetahuan serta transfer of teknologi TOT atau transfer of teknologi. Hal ini semata-mata mencapai tujuan jangka panjang, yaitu kemandirian nasional. Di kemandirian nasional di highlight di sini ya. Jadi intinya gini ya, diplomasi vaksin artinya ada dua, ya arti yang demi kepentingan negaranya gitu yang pertama, yang kedua itu demi kerjasama demi kesehatan global. Nah, diplomasi vaksin punya dua tujuan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya itu untuk menjamin ketersediaan vaksin, sedangkan tujuan jangka panjang yang untuk memperkuat keamanan kesehatan, yaitu yang disebut health security dan kemandirian nasional. Terus ada isunya gimana, contohnya misalnya masalah hak paten tadi ya, haki, kemudian juga masalah kalau ada hak paten bakal jadi jurang ketimpangan antara negara-negara kaya dan negara miskin gitu ya. Nah, Indonesia itu tugasnya salah satunya sebagai co-chair dari COVAX itu mendistribusikan. Kurang lebih diplomasi vaksin isunya begitu teman-teman. Ini coy yang ada panjang, yang next yang ada pendek. Nah, isu kedua adalah soal diplomasi ekonomi teman-teman. Langsung aja kita bahas. Menguatnya proteksionisme antar negara di dunia berpotensi menurunkan volume perdagangan serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, ini bisa diperpanjang, misalkan kita mau ngebahas soal meningkatnya akibat perang dagang, bisa kita perluas, itu bisa juga. Oleh karena itu, Indonesia harus memikirkan cara-cara guna menghadapi situasi yang kurang menguntungkan ini. Paling tidak terdapat dua gagasan yang bisa saya berikan untuk menghadapi kondisi ini. Nah, jadi saya ada dua masalah diplomasi ekonomi, saya ngasih dua gagasan ya. Yang pertama itu memperkuat kerjasama dengan pasar non tradisional, dan yang kedua itu memperkuat keorganisasian CPO/PC ya, atau apa, Council of Palm Oil Producing Countries. Itu intinya organisasi-organisasi produsen kelapa sawit gitu ya. Nah, lanjut. Nah, jadi pasar Asia Tenggara, Asia Timur, Uni Eropa, dan Amerika Utara merupakan pasar tradisional Indonesia. Akan tetapi menguatnya populisme serta politik sayap kanan atau far right politik di pasar tradisional tersebut melahirkan apa yang disebut oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, sebagai me first policy atau gue yang utama. Nah, ini sebenarnya bisa diperluas dengan misalkan mau ngasih contoh, far right populisme dan far right politics misalnya berpengaruh terhadap perdagangan, misalkan mau nyebutin soal Uni Eropa, misalkan ada isu-isu soal Brexit misalnya, kemudian uh, misalnya di Perancis ada National Front dari Marine Le Pen, kemudian di Amerika Utara ada Donald Trump juga yang misalnya menegosiasikan NAFTA gitu menjadi ya renegosiasi gitu. Kita bisa pakai contoh untuk memperpanjang, pakai contoh-contohnya di negara-negara mana sih far right politics maupun populisme meningkat gitu ya. Nah, karena akibat me first politik tadi ini, Indonesia harus mulai memetakan dan memperkuat kerjasama baik berupa PTA atau Preferential Tariff Agreement, FTA atau Free Trade Agreement kalau nggak salah, maupun CEPA, Comprehensive eh, apa ya, saya lupa, saya lupa tanggal ya. CEPA entah, bisa dicari ya, itu bisa kalau mau ada panjang juga bisa di ini ya, bisa didefinisikan kalau mau ada panjang. Nah, dengan pasar non tradisional, jadi intinya ya dicari-cari pasar tradisional baru lah kan, tadi di eh, pasar non tradisional istilahnya. Kalau pasar tradisional kan tadi udah ada variety segala macam. Nah, yang cukup penting juga adalah ini teman-teman, yang kedua nih ya, itu berkaitan dengan penguatan keorganisasian CPOPC, ini semoga saya hafal, Council of Palm Oil Producing Countries. Ini kayak OPEC-nya kelapa sawit gitu. Kalau OPEC kan minyak ya. Nah, Indonesia itu harus memperkuat kerjasama dengan Malaysia, karena Malaysia kan juga paling produsen sawit terbesar kalau tidak salah ya, untuk melawan kampanye negatif terhadap kelapa sawit. Ini contohnya kan bisa sebutin Uni Eropa misal gitu ya. Nah, cara yang dipakai untuk melawan kampanye negatif tentang kelapa sawit ini itu tidak terbatas pada first track diplomasi. First track diplomasi itu artinya diplomasi oleh pemerintah gitu ya teman-teman, officials gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan second track diplomasi. Second track diplomasi itu aktor non pemerintah gitu. Jadi harapannya apa? Harapannya supaya aktor-aktor non negara ini dapat mempengaruhi aktor negara untuk menghentikan kampanye negatif mereka gitu. Jadi intinya cari pasar non tradisional, karena di tradisional itu menguatnya politik sayap kanan, far right politics maupun populisme.
dan memperkuat OPEC-nya kelapa sawit yang bernama CPOPC ya teman-teman. Itu gagasan saya. Yang kedua tentang diplomasi ekonomi. Yang ketiga, ini soal isu Israel Palestina. Ini sangat soal ini saya desain dari yang paling sering, yang paling potensial keluar sampai yang paling gaya. Makanya harapannya supaya teman-teman yang malas dengerin sampai akhir bisa di awal-awal dapat gitu ya. Nah, isu yang kedua ini soal ketiga ini soal Palestina teman-teman. Keywordnya cuma dua. Sebenarnya keywordnya satu ya. Sikap Indonesia tuh gini ya. Two state solution atau solusi dua negara. Itu kata kuncinya. Jadi kalian ketika udah nyebutin two state solution tuh udah dapat lah gambaran besar. Cuman saya karena anak hukum saya pengen memperluas basisnya itu apa? Basisnya makanya resolusi Dewan Keamanan 242. Langsung kita baca aja teman-teman. Uh, Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika atau KA tahun 1955 di Bandung yang hingga kini belum merdeka. Pendudukan Israel atas Palestina berlangsung dalam berbagai pelanggaran warga Palestina masih sering terjadi. Secara bilateral, Palestina terus berupaya menggalang pengakuan dari berbagai negara. Nah, ini penting juga nih. Hingga kini tercatat 138 dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Nih, kalau bisa hafal nih ya, 138 dari 193 anggota PBB udah ngakui sebagai negara. Itu pada forum bilateral, teman-teman. Nah, kalau pada forum multilateral, melalui resolusi Majelis Umum nomor 67 nomor tahun strip 19, Palestina disahkan menjadi non-member observer state dalam PBB. Ini kalau kalian mau panjangin, tambahin misalnya Vatikan juga non-observer ya. Nah, cuman saya nggak tahu apakah ntar di ujian saya bakal nyebutin resolusi ini, saya nggak hafal soalnya. Tapi intinya bilang aja sekarang udah diakui sebagai non-observer state bersama dengan Vatikan. Dulu sebenarnya ada juga Swiss ya teman-teman, tapi kalau nggak salah 2002 Swiss itu jadi anggota full gitu ya. Nah, kemudian nah ini isu ini stand saya ya. Dalam menanggapi isu pendudukan Israel atas Palestina, saya berpegang kepada pembukaan Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Indonesia yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan Indonesia itu menentang ya teman-teman, menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Oleh karena itu, saya mendukung sikap Indonesia yang secara konsisten mendukung langkah-langkah yang ditempuh Palestina untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, ini baru nih kata yang paling penting di sini sebenarnya ya. Karena ini stand saya Kemenlu juga, stand saya Indonesia ya. Indonesia harus terus menghidupkan gagasan perundingan damai antara Israel dan Palestina yang berdasarkan kepada solusi dua negara atau two state solution. Jadi two state solution itu sebenarnya dari PBB tahun 47 teman-teman. Cuman ya tahun 48 Israel tuh merdeka dan ketika mendeklarasikan kemerdekaan dan diserang sama negara Arab. Makanya solusi tahun 47 itu nggak works gitu ya. That's why Indonesia tuh pembagian wilayahnya sebelum pecahnya perang 6 hari atau 1967. Jadi kalau bicara two state solution itu sebenarnya gagasannya dari tahun 47. Cuman stance Indonesia itu sebelum perang 6 hari tahun 67 ini teman-teman. Nah, kenapa? Karena di perang 67 ini kalau kalian pengen memperluas gitu ya, itu ada wilayah-wilayah yang didapatkan oleh Israel karena ada perang gitu ya. Israel itu dapat semenanjung Sinai dan semenanjung Sinai atau ya semenanjung Sinai Peninsula dan jalur Gaza dari Mesir. Dari Yordan dapat West Bank atau tepi barat gitu. Kemudian dari Suriah itu dapat Golan Heights atau dataran tinggi Golan. Nah, itu bisa diperluas juga tuh. Nah, tapi teman-teman, berdasarkan resolusi Dewan Keamanan nomor 242, ini kan relatif gampang dihafal ya. Intinya itu menyatakan bahwa perolehan wilayah Israel melalui jalan perang itu nggak dibenarkan teman-teman. Jadi wilayah-wilayah tadi nggak dibenarkan gitu. Nah, hal itu berarti apa? Hal itu berarti klaim atas wilayah-wilayah yang selama ini dikuasai oleh Israel melalui jalan perang itu tidak sah ya teman-teman. Jadi kalau lebih gitu, intinya kalau soal ini kan nyebutin two state solution-nya udah enak lah, two state solution tahun 67. Cuman karena ini harus 300 kata jadi harus diperpanjang-panjang. Mungkin kalau mau kelihatan karena saya anak hukum gitu ya, maka saya mulai mencari aturan-aturan hukumnya itu yaitu resolusi DK tahun 242, nomor 242 sorry. Jadi mengenai isu Palestina. Kemudian isu yang keempat itu isu soal Laut Cina Selatan atau LCS gitu. Nah, saya pakai kata Tiongkok ya untuk menghormati. Ini big picture-nya secara sederhana, banyak beberapa aturan hukumnya teman-teman. Tapi aturan hukum ini big picture-nya nggak serta-merta kita pakai secara kaku teman-teman ya. Kita lebih mending mengedepankan dialog, cara-cara dialogis yaitu melalui, nah ini yang penting ya, COC teman-teman atau Code of Conduct. Itu belum ada teman-teman, masih digagas. Nah, tapi yang udah ada itu namanya DOC atau Declaration of Conduct. Nah, paling nggak ini nih. Jadi intinya, meskipun ada aturan hukum yang menyatakan bahwa isu Laut Cina Selatan, terutama Tiongkok itu salah, tapi saya ngikutin beberapa orang yang jangan menerapkan hukum dalam ketat lah, secara ketat. Mending pakai jalur-jalur negosiasi gitu ya. Nah, jadi kurang lebih big picture gitu, langsung kita bahas aja, kita baca aja.
Melalui klaim yang menganggap bahwa secara historis Laut Cina Selatan atau LCS dimiliki oleh bangsa Tiongkok, Tiongkok atau RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, mengklaim bahwa sekitar 80% wilayah LCS sebagai wilayahnya. Tiongkok sendiri membuat garis demarkasi sebagai batas atas klaim tersebut, uh, yang dikenal dengan istilah nine dash line ya. Itu ada ya 9 garis putus-putus. Kalau nggak salah sekarang udah 11 bahkan ya. Klaim ini pun menimbulkan konflik dengan banyak negara sebab terjadi tumpang tindih mengenai kepemilikan atas wilayah teritorial LCS atau Cina Selatan tersebut gitu. Klaim tumpang tindih ini sendiri juga terjadi kepada Indonesia, terutama ke wilayah Kepulauan Natuna, makanya Natuna sering konflik ya. Nah ini aturan hukumnya kalau kalian pengen ya. Karena kalau isu laut kan apa harus nyebut ke UNCLOS. Apabila berpegang kepada UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 yang kemudian dikuatkan oleh putusan PCA atau Permanent Court of Arbitration ini antara Filipina melawan Tiongkok, jelas klaim historis atas wilayah LCS tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi LCS itu bilang Tiongkok itu bilang LCS itu secara historis punya gua. Cuman menurut Permanent Court of Arbitration itu klaim yang gak dibenarkan teman-teman. Maka itu bisa dipakai alasan gitu ya. Dan salah satunya tadi dia kan Tiongkok bikin banyak pulau juga teman-teman. Nah pulau tersebut menurut keputusan di Permanent Court of Arbitration ini pulau-pulau buatan tuh bukan pulau gitu dengan beberapa syarat gitu ya. Tapi nggak usah terlalu dalamin. Nah kan di sini kita udah sebutin ya ada aturan hukum UNCLOS maupun putusan Permanent Court of Arbitration antara Filipina melawan Tiongkok. Tapi teman-teman masalahnya politik internasional itu bersifat anarki teman-teman. Jadi di mana nggak ada otoritas pusat yang bisa menegakkan aturan hukum tersebut, maka seringkali aturan hukum internasional tidak terlalu bekerja gitu. Apalagi kalau kita mau realistis, the strong do what they can and the weak suffer what they must. Kita jangan konfrontasi Tiongkok juga gitu kan ya. Oleh karena itu, sikap yang bisa Indonesia ambil antara lain menghimbau para pihak yang bersengketa untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan provokatif serta yang penting ya. Jadi jangan ngambil tindakan provokatif. Yang kedua juga nih serta mengedepankan cara-cara dialogis daripada menerapkan hukum internasional yang secara kaku yang justru memperumit permasalahan. Ini saya sebenarnya ngutip dari statementnya ini ya, Sekjen PBB ini Antonio Guterres maupun mantan Menteri Luar Negeri kita Martin Natalegawa yang lebih condong mendorong pihak-pihak itu nggak menerapkan hukum secara ketat tetapi menggunakan cara-cara dialogis. Yaitu caranya dengan apa? Terutama dengan menyusun Code of Conduct. Sekarang belum jadi ya, COC di bawah kerangka DOC atau Declaration of Conduct itu. Dan COC sendiri merupakan kode tata berperilaku menjadi penting terutama untuk mencegah meningkatnya konflik wilayah maritim yang akan sumber daya alam dan perikanan ini. Jadi COC itu kurang lebih intinya mengenai kalau ada masalah tuh cara menyelesaikannya gimana gitu. Nah itu jadi kayak gitu ya. Pokoknya inti dari Laut Cina Selatan itu meskipun aturan hukumnya bilang Cina salah, tapi kita lebih mengedepankan cara-cara dialogis intinya gitu. Basisnya apa? Dengan membuat COC Code of Conduct yang menggunakan kerangka DOC. Nah DOC sendiri dibuat tahun 2002 ya teman-teman. Itu isu mengenai Laut Cina Selatan. Isu selanjutnya mengenai AUKUS ya, mengenai kapal selam nuklir teman-teman. Kurang lebih juga sama, ini lebih mengedepankan dialogis, tapi ada penting ketika ngomongin soal kedaulatan, kita bisa menutup yang namanya ALKI teman-teman, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Itu jadi jalur yang bebas dilalui oleh kapal-kapal secara internasional, tapi kondisi damai, selama tidak merugikan kedamaian, ketertiban dan keamanan. Jadi kurang lebih isunya begitu. Jadi pihak-pihak mohon menggunakan cara damai, menghormati hukum-hukum internasional. Kurang lebih gitu ya big picture-nya. Jadi gini, pada September 2021 lalu, Australia, Amerika Serikat, serta Inggris menandatangani Fakta Keamanan AUKUS. Berdasarkan fakta tersebut, AS dan Inggris akan membantu Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Fakta tersebut juga mencakup kerjasama lain, misalnya peningkatan kemampuan dunia maya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, hingga kemampuan bawah laut. Nah, ternyata teman-teman fakta ini ada responden dari negara lain. Responnya apa aja? Penandatanganan fakta ini menimbulkan berbagai respon, mulai dari Perancis yang merasa ditusuk dari belakang oleh Australia karena ada pembatalan kerjasama. Jadi Perancis sama Australia kurang lebih ada kerjasama submarine gitu, kapal selam, cuma dibatalin di sepihak gitu, maka Perancis masih ditusuk dari belakang. Kemudian Tiongkok juga menyebut AUKUS ini sebagai mentalitas perang dingin, tapi ada juga yang mendukung, yaitu Filipina yang mendukung pembentukan fakta ini gitu. Ada unik ya. Tetapi menurut saya Indonesia itu harus
mendorong Australia maupun pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan perbedaan secara damai teman-teman, secara damai dan menghormati hukum-hukum internasional yang berlaku. Apa contoh hukum nasional Indonesia yang berlaku, internasional yang berlaku? Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah terjadi perlombaan senjata atau bahasa Inggrisnya arms race serta proyeksi kekuatan militer yang dapat menciptakan instabilitas di kawasan. Nah, ini contohnya hukum internasional ya. Indonesia juga harus mendorong pihak-pihak yang memiliki kepentingan di Asia Tenggara untuk menghormati yang namanya Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty atau SEAN FWZ ya. Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty, atau kalau teman-teman lupa sebut aja Bangkok Treaty ya. Yang intinya apa? Yang intinya itu melarang penggunaan senjata nuklir di wilayah Asia Tenggara. Jadi ya ini contoh hukum internasional, jangan pakai senjata nuklir di Asia Tenggara. Nah, tapi karena isunya ada kedaulatan juga teman-teman, masalahnya di laut, Indonesia juga harus tegas teman-teman. Tegas untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Indonesia sewaktu-waktu itu dapat menutup yang namanya ALKI teman-teman. Ada 3 tuh ya, Alur Laut Kepulauan Indonesia, bagi kapal-kapal yang dianggap merugikan kedamaian, ketertiban, dan keamanan sesuai dengan prinsip, nah ini prinsip yang penting juga nih ya, right of innocent passage atau hak lintas damai, itu tercantum dalam UNCLOS ya teman-teman. Jadi mengenai AUKUS gitu ya, ya secara damai hormati hukum internasional, contohnya misalnya Bangkok Treaty tentang nuklir, maupun kalau udah kedaulatan kita bisa menutup ALKI ya teman-teman, sesuai yang tercantum dalam hak lintas damai dalam UNCLOS 1982 ya teman-teman. Itu mengenai AUKUS. Kemudian selanjutnya mengenai isu kudeta Myanmar teman-teman. Big picture gini, ini saya mengutip Menlu luar negeri gitu ya, Menlu Bu Retno. Intinya tuh utamakan keselamatan dan kesejahteraan Myanmar, itu kuncinya, dan selesaikan secara ASEAN Way ya, cara-cara musyawarah mufakat gitu ya teman-teman, kurang lebih gitu. Nah tapi susahnya di sini teman-teman, di sini banyak nama-nama tokoh tertentu yang itu harus kalian ingat gitu ya. Oke, langsung aja. Pada Februari 2021 lalu, Tatmadaw, nah ini penting nih, kan harus hafal paling ke Tatmadaw nih ya, angkatan TNI-nya Myanmar gitu ya. Pimpinan, nah ini penting, nama yang penting juga, nah aku susah banget nih, Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintah pimpinan partai NLD, ini penting juga nih, atau National League for Democracy. Nah, penyebab kudeta oleh Tatmadaw ini karena Tatmadaw itu menuduh terjadi kecurangan pada pemilu November 2020 lalu, sehingga memenangkan partai NLD itu kalau nggak salah sekitar 83% teman-teman. Nah, Presiden Myanmar maupun penasihat negara yang suka dianggap sebagai pemimpin de facto yang kalian kenal namanya Aung San Suu Kyi ini, dan pejabat-pejabat lainnya itu ditahan teman-teman. Dengan kalau Aung San Suu Kyi itu salah satu tuduhannya karena menyimpan walkie-talkie gitu lah, nggak penting lah. Nah, setelah ditahan, Myanmar dideklarasikan keadaan bahaya teman-teman, atau state emergency untuk setahun ke depan, dan kekuasaan pemerintah Myanmar itu ditransfer kepada pimpinan Tatmadaw tadi tuh, Jenderal Min Aung Hlaing gitu ya. Nah, kudeta ini menimbulkan ketidakstabilan di Myanmar sehingga menarik perhatian ASEAN. Dalam menanggapi kasus ini, saya sepakat dengan pernyataan Menlu Indonesia Ibu Retno Marsudi yang menyatakan bahwa sikap Indonesia akan berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan Myanmar, itu yang utama. Nah, hal ini artinya daripada kita ngikutin negara-negara barat yang menerapkan sanksi kepada Myanmar, saya lebih percaya bahwa kita harus menembakkan cara-cara dialogis, kembali lagi cara-cara dialogis antara pihak-pihak yang bertikai. Hal ini disebabkan gini, ini kan kenapa kita harus mengedepankan cara-cara dialogis, karena teman-teman, penerapan sanksi kepada junta militer Myanmar itu bisa jadi bumerang teman-teman kalau kita fokusnya ke kesejahteraan Myanmar. Karena kenapa? Karena memang niat kita nge-embargo atau nge-sanksi militer Myanmar, tapi kan yang kena dampak ekonominya juga rakyat Myanmar itu sendiri gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai embargo itu malah kontraproduktif, pengen nge-embargo junta militer malah nge-embargo rakyat Myanmar gitu. Nah, kemudian sikap yang lebih penting juga teman-teman ya, ASEAN, karena Myanmar bagian dari ASEAN gitu ya, itu dapat meminta pertolongan terutama dari negara-negara besar untuk tidak ikut campur teman-teman dalam konflik internal ini gitu, karena takutnya ntar memperumit penyelesaian masalah, dan juga penting juga nih, negara-negara besar tadi itu harus kalau bisa memberikan kepercayaan kepada ASEAN untuk menyelesaikan konflik ini sesuai dengan manajemen konflik layaknya ASEAN Way yang menekankan pada prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Intinya solusinya tuh kita ASEAN lah, jangan ikutin negara-negara besar gitu ya. Jadi kita solusinya tadi
kita mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar, tapi nggak dengan cara barat yang embargo gitu, tapi pakai cara-cara dialogis melalui ASEAN Way. Nah, yang soal ini pentingnya justru nama-nama ini nih, Tatmadaw, terus sama nama jenderal saya soal banget nih, Jenderal Min Aung Hlaing, nama partainya partai NLD, National League for Democracy, maupun Aung San Suu Kyi gitu teman-teman. Itu teman-teman harus paham tuh nama-nama rada susah ya. Oke, kemudian tadi isu Myanmar, sekarang isu Taliban teman-teman ya. Jadi pada Agustus 2021 lalu, Taliban itu menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul ya, setelah melalui serangkaian. Oh ya, big picture di sini tuh ini ya, intinya kita masalah perempuan sama hak-hak perempuan dan teroris, hak-hak perempuan dan pencegahan teroris. Intinya gitu Taliban. Langsung aja. Pada Agustus 2021, pasukan Taliban menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul. Setelah melakukan serangan militer terhadap setelah melakukan eh, serangan militer terhadap pemerintah Afghanistan sejak Mei 2021. Jadi dia udah nyerang dari 2021, meskipun Kabul jatuhnya Agustus ya. Nah, pada hari yang sama juga teman-teman, Presiden Afghanistan yaitu Ashraf Ghani, ini kalau bisa dihafal namanya nih. Ashraf Ghani pun meninggalkan Afghanistan. Artinya apa? Artinya dengan jatuhnya Kabul ke tangan Taliban telah terjadi pengambilan kekuasaan secara de facto. Kemudian Taliban mendirikan yang namanya Keamiran Islam Afghanistan atau Islamic Emirate of Afghanistan. Nah, ini stand saya juga nih ya. Berbeda dengan negara-negara yang mengambil sikap bermusuhan dengan Taliban, saya berpendapat sikap yang sebaiknya Indonesia ambil adalah mempertahankan hubungan diplomatik. Ini penting ya. Kita harus mempertahankan hubungan diplomatik dengan pemerintah Taliban, tapi dengan beberapa catatan teman-teman. Catatan pertama itu adalah kita harus memastikan bahwa Taliban ini memberikan hak-hak yang setara baik kepada anak-anak maupun perempuan maupun anak-anak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam ICCPR, ICESCR, nah ini saya juga kada susah, maupun CEDAW ya teman-teman, yang telah diratifikasi oleh Afghanistan. Jadi Afghanistan itu sudah meratifikasi ICCPR maupun ICESCR, ICRC ya, ICESCR gitulah. CEDAW ini perempuan ya teman-teman. Jadi pastikan perempuan dapat haknya. Dan yang penting juga kita harus meminta komitmen bahwa kepada Taliban ini bahwa Afghanistan itu tidak bakal menjadi tempat wilayah Afghanistan itu tidak akan bakal menjadi tempat pelatihan teroris teman-teman. Dan Afghanistan juga tidak boleh mendukung organisasi atau maupun sel-sel teroris yang tertidur atau lone wolf di wilayah Indonesia. Jadi gitu ya teman-teman. Intinya perempuan dan teroris dan Afghanistan itu intinya teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, ini yang rada penting juga teman-teman ya, soal meskipun saya taruh belakang soal AOIP atau ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Intinya big picture-nya adalah AOIP itu adalah menekankan pentingnya sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Tetapi ingat, pemain di Indo-Pasifik itu bukan ASEAN doang, itu ada dua besar gitu teman-teman paling enggak. Ada Amerika Serikat dengan strategi FOIP atau Free and Open Indonesia Pacific yang salah satu implementasinya kuat. Ya pokoknya ada Amerika dengan FOIP-nya dan kuat, maupun Tiongkok dengan Belt Road and Initiative gitu. Nah, inti dari soal ini pengen kita menekankan sentralitas ASEAN supaya ASEAN itu nggak jadi main-mainan negara kuat Amerika dengan FOIP-nya maupun Tiongkok dengan Belt and Road Initiative ya. Jadi langsung aja saya baca. Pada Juni 2019, pemimpin ASEAN berhasil mengadopsi AOIP pada KTT ASEAN yang ke-34 kalau nggak salah di Malaysia ya. Pandangan yang digagas Indonesia ini menekankan kepada pentingnya sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik ya teman-teman. Namun ingat, ASEAN bukanlah satu-satunya aktor utama di kawasan Asia Pasifik. Paling tidak terdapat dua kekuatan lain yang ingin memperluas kekuatan dan pengaruhnya di kawasan ini. Kekuatan pertama adalah Amerika Serikat dengan strategi FOIP atau Free and Open Indo-Pacific, yang salah satu implementasi itu dengan Quad itu ya, 4 negara itu atau Quadrilateral Security Dialogue bersama dengan Jepang, India, dan Australia. Itu Quad, ada 4 negara tuh, Amerika, Jepang, India, dan Australia. Itu aktor pertama. Aktor kedua itu adalah Tiongkok teman-teman, dengan yang mencoba mendekati negara-negara Indo-Pasifik dengan strategi investasi dengan nama Belt Road and Initiative, OBOR ini teman-teman ya, atau jalur sutra baru gitu ya kurang lebih. Nah, hemat saya Indonesia dan ASEAN itu harus mempertahankan gagasan AOIP dan tidak ikut-ikutan kekuatan lain di luar ASEAN yang justru merugikan ASEAN itu sendiri. Sebagai contoh nih, misalnya seandainya kita ikut-ikutan gitu teman-teman. Contoh pertama itu adalah kalau misalnya kita mendekatkan diri pada Beijing atau Tiongkok,
maka Amerika itu bakal menggunakan, ada potensi Amerika menggunakan perang proksi seperti yang mereka lakukan eh, ketika mereka mendukung pemberontak Kurdi di Suriah, teman-teman. Dan ini bahaya kalau Amerika sampai mendukung perang proksi gitu, apa yang membuat perang proksi, karena ingat teman-teman harus ingat juga bahwa beberapa negara ASEAN itu memiliki konflik internal, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya misalnya perang saudara Myanmar maupun konflik Moro di Filipina. Jadi bahayanya gitu. Kalau kita terlalu dekat sama Cina, Tiongkok gitu, takutnya Amerika tuh malah menggunakan apa, malah eh, mendukung perang proksi gitu, teman-teman. Tapi di lain pihak kalau misalnya kita itu, kalau misalnya kita misalnya kita mendekatkan diri pada Tiongkok, yang artinya menjauhkan diri dari Amerika. Tapi kalau seandainya kita mendekatkan kepada Amerika, teman-teman, misalnya dengan aliansi kuat gitu, yang disinyalir menahan, punya pengaruh, bertujuan menahan pengaruh Tiongkok, maka ada potensi itu Cina bakal memiliterisasi Laut Cina Selatan. Yang artinya apa? Artinya konflik Laut Cina Selatan makin runyam. Nah, karena itu, dan ini juga diperparah karena beberapa negara ASEAN itu secara tradisional, teman-teman, itu punya hubungan yang erat ya, teman-teman, dengan Tiongkok ya, teman-teman. Contohnya apa? Negara-negara yang punya hubungan erat dengan Tiongkok itu ada Kamboja, Laos maupun Thailand. Jadi takutnya nih kalau kita terlalu dekat sama Amerika dan menjauhi Tiongkok, pertama Cina bakal memiliterisasi Laut Cina Selatan, yang kedua terjadi perpecahan di tubuh ASEAN, teman-teman, karena beberapa negara ASEAN itu seperti Kamboja, Laos maupun Thailand itu secara tradisional dekatnya dengan Tiongkok ya, teman-teman. Jadi daripada kita jadi ya pion gitu, mending kita jadi pemain utama di daripada ya, ini kalau bahasa saya ini ya. Oleh karena itu saya berpendapat Indonesia dan ASEAN harus terus mempertahankan gagasan AOIP yang menekankan sentralitas ASEAN dan alih-alih terjebak dalam percaturan geopolitik karena kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik. Oke, langsung saja. Nah, itu mengenai gitu ya AOIP. Intinya kita harus mempertahankan AOIP dan jangan sampai jadi akal-akalannya Amerika maupun Tiongkok gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada apa namanya, ini isu ke-9 ya, teman-teman, soal KTT, presidensi KTT G20 Indonesia di Indonesia ya, teman-teman. Intinya tuh Indonesia bakal ngusung fokus ekonomi kreatif dan ekonomi digital ya, teman-teman. Dan keyword itu juga penting nih, moto yang kita pakai ya, recover together, recover stronger. Intinya gitu ya, fokus kita kreatif, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Dan itu jadi penting karena kita ada sekitar 20 juta orang kita yang menggantungkan hidupnya pada ekonomi kreatif kita, teman-teman. Dan kita sebagai Sherpa juga, itu kayak track ekonomi gitu. Jadi kita bisa ngasih gagasan soal ekonomi. Langsung aja saya baca. Bulan Oktober 2021 menjadi bulan bersejarah bagi Indonesia. Melalui KTT G20 G20 di Roma, Italia, Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang menerima amanah untuk memegang jabatan presidensi. Negara-negara G20 secara kolektif memegang hampir 80% GDP dunia serta 2/3 populasi dunia. Jadi strategis banget ya. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil oleh G20 dapat menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. Nah, ini sikap saya sendiri sepakat dengan moto Recover Together, Recover Stronger. Kita sembuh bareng-bareng, kuat bareng-bareng, yang diusung oleh Indonesia. Melalui moto ini, garis besar posisi Indonesia yang berfokus pada kerjasama ekonomi dalam upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 telah digambar dengan baik. Nah, karena itu Indonesia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya juga setuju ketika Indonesia membawa isu fokus ekonomi kreatif dan digital. Mengutip data yang diutarakan oleh Menparekraf Sandiaga Uno, sekitar 20 juta penduduk Indonesia itu menggantungkan hidup dari ekonomi kreatif ya, teman-teman. Dan sebagai kapasitasnya sebagai Sherpa, Indonesia memiliki kesempatan mengarahkan pengambilan keputusan serta mewakili, nanti penting juga nih, kita menjadi champion of developing country, yang menjadi pemenang orang-orang negara kuat, negara apa ya, kayak patron saint dan negara-negara berkembang ya, teman-teman, yang selama ini kurang terwakilkan. Karenanya adalah benar apabila Indonesia mengusung ekonomi kreatif. Jadi saya mendukung kalau Indonesia mendukung ekonomi kreatif, karena di negara-negara berkembang itu banyak orang-orang yang menggantungkan ekonominya, hidupnya melalui ekonomi kreatif, baik secara tradisional maupun digital. Kalau lebih gitu lagi 20, nggak terlalu rumit lah ya, bisa cop-cop inilah. Nah, yang terakhir ini soal reformasi Dewan Keamanan PBB. Jadi Indonesia punya stance ya soal reformasi Dewan Keamanan PBB. Nah, inti dari soal ini adalah the world is bigger than five. Kan Dewan Keamanan Permanen itu kan ada 5 ya, teman-teman. Tapi kan setelah 7 itu kan PBB udah 75 tahun gitu. Masa dan ada kekuatan-kekuatan baru di luar 5 Dewan Keamanan tersebut. Nah, itu harus dipikirkan kembali. Belum lagi penggunaan hak veto yang suka ngasal ya, teman-teman.
itu juga harus mulai dipikirkan kembali juga penggunaannya. Nah, langsung aja saya baca. Isu reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia. Dalam sambutannya pada pembukaan peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika, ini penting juga nih kalau misalnya mau sebut ya, pembukaan 60 tahun konferensi Asia Afrika pada April 2015, berarti 60 tahun, ingat ya, kan Asia Afrika 1955 tambah 60 tuh 2015. Presiden Jokowi telah menegaskan perlunya negara-negara Asia Afrika untuk mendorong proses reformasi Dewan Keamanan PBB. Nah, paling kan ya ada 5 isu yang diangkat ya teman-teman. 5 persoalan kunci terkait reformasi Dewan Keamanan Permanen PBB ya. Pertama, kategori of membership. Jadi itu terkait siapa sih yang bisa masuk ke dalam Dewan Keamanan Permanen gitu ya. Jadi soal gitu, siapa, apa kategorinya. Kedua, soal question of veto. Jadi penggunaan veto tuh gimana sih? Kan veto tuh bisa ngebatalin banyak banget hal di PBB gitu, masalahnya harus diatur makanya. Kemudian yang ketiga, masalah ini kategori membership. Kemudian regional representation atau representasi regional, karena negara Asia tuh sangat kurang, Afrika tuh bahkan belum ada ya, Asia juga kurang, itu cuman Tiongkok. Kemudian yang keempat, masalah size of enlarged Security Council and its working methods, artinya ukuran Dewan Keamanan itu harus diperluas gitu teman-teman. Dan yang terakhir itu soal hubungan nih, penting ya, hubungan antara United Nation, sorry Azan saya langsung aja ya, United Nation Security Council dan United Nation General Assembly atau Dewan Keamanan dan Majelis Umum ya. Ini kadang-kadang Majelis Umum udah, masa gini teman-teman, kadang-kadang Majelis Umum itu udah ratusan negara itu udah menyetujui suatu resolusi, tapi bisa diveto teman-teman sama Security Council atau Dewan Keamanan. Jadi hubungannya harus diperjelas gitu teman-teman, karena namanya diplomasi kan susah ya, kok enak-enaknya nih 5 negara ngeveto gitu. Kemudian membatalkan dengan veto maksudnya. Mengingat Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berdiri lebih dari 75 tahun, sudah selayaknya terjadi reformasi pada organ Dewan Keamanan Permanen. Istilah the world is bigger than five yang diutarakan oleh Presiden Turki, ini penting juga nih kalau kalian menyebut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan cukup baik menggambarkan kondisi ini ya. Abad 21 kita sekarang ini yang bersifat multipolar, yang ditandai dengan tersebarnya kekuatan baru seperti Jepang, India maupun Jerman, tentu berbeda dengan kondisi kondisi bipolar. Jadi multipolar sekarang dulunya bipolar setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan pendirian PBB, di mana hanya terdapat Amerika Serikat dan Uni Soviet selaku kekuatan besar. Jadi pada pendirian PBB itu cuman bipolar gitu teman-teman. Dan kalau kalian ingat juga, sebenarnya 5 Dewan Keamanan itu kan pemenang Perang Dunia Kedua ya, kalau teman-teman ingat ya. Masalah lain juga terkait dengan pengaturan mengenai penggunaan hak veto, sehingga seringkali membuat ini penting ya, penggunaan hak veto itu seringkali yang didasarkan kepentingan subjektif itu justru memperunyam teman-teman, memperunyam masalah daripada menyelesaikannya. Misalkan mau sebut contoh tuh misalnya di Suriah, di Israel Palestina itu kan ada banyak veto yang malah nggak nyelesain masalah gitu loh. Oleh karena itu jadi logis tuh kalau misalnya isu mengenai reformasi ini jadi logis ya teman-teman, karena tentu dunia hari ini tuh berbeda dengan dunia 3/4 abad yang lalu. Jadi intinya gini teman-teman, dunia itu udah berubah sejak 75 tahun yang lalu, dimana dia hanya ada 5 negara kuat tanda kutip gitu. Sekarang tuh negara kuat banyak banget, multilateral, maka harus dipikirkan kembali nih susunan dari Dewan Keamanan. Belum lagi masalah penggunaan hak veto tadi, karena seringkali di Majelis Umum atau UNGA tadi itu, General Assembly, mutusin susah, tiba-tiba dibatalin pakai veto dari salah satu Dewan Keamanan Permanen. Jadi harus dipikir lagi mengenai penggunaannya itulah teman-teman. Oke, jadi kita teman-teman kurang lebih mengenai semua ini ya. Kalau aku mau recap, kalau diplomasi vaksin itu pertama harus langsung aja nih ya. Kalau diplomasi vaksin itu secara garis besar harus dibagi menjadi 2 tujuan, diartikan 2 hal ya. Pertama sama dan kedua, kemudian yang keyword kedua adalah mengenai tujuannya, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Kalau masalah diplomasi ekonomi, gagasannya tuh bisa memperkuat kerjasama pasar non tradisional dan memperkuat organisasi CPOC, ya gitu-gitu, menghambat kampanye negatif sawit gitu lah ya. Kalau Israel Palestina itu kuncinya solusi 2 negara dan resolusi Dewan Keamanan 242 ya teman-teman. Itu keywordnya di situ. Kemudian isu selanjutnya LCS itu kalian bisa nyebutin beberapa sumber hukum, misalnya UNCLOS maupun putusan Permanent Court of Arbitration antara Vietnam melawan Tiongkok. Tapi jangan terapkan hukum secara ketat teman-teman. Kedepankan cara-cara dialogis, misalnya melalui buatlah segera COC Code of Conduct dan di bawah kerangka DOC ya, Declaration of Conduct. Kalau masalah selanjutnya isu AUKUS itu kita harus mendorong
perbedaan itu, kalau ada perbedaan selesaikan secara damai dan hormatilah hukum-hukum internasional yang berlaku. Contohnya apa? Contohnya itu Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty atau Bangkok Treaty yang intinya melarang penggunaan senjata nuklir. Dan kita harus ingetin juga kalau kita itu bisa sewaktu-waktu menutup alki ya teman-teman, alur laut kepulauan Indonesia kalau seandainya ngerusuh gitu lah ya teman-teman, kan itu sesuai juga dengan hak lintas damai teman-teman, yang atau right of innocent passage yang tercantum dalam UNCLOS ya teman-teman. Nah kalau yang isu Myanmar itu gak ada susah sebenarnya, lebih ke nama-namanya teman-teman. Tatmadaw, angkatan bersenjata, kemudian itu dipimpin oleh Jenderal, ini semoga saya ingat ya, Min Aung Hlaing yang mengkudeta partai NLD atau National League for Democracy. Kemudian presiden dan uh, maupun penasihat negara Aung San Suu Kyi ditahan ya teman-teman. Kemudian ya gitu-gitu lah. Intinya tuh kita jangan embargo lah, intinya jangan embargo jangan, karena kita fokusnya kan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar. Kalau embargo atau sanksi malah yang rugi takutnya rakyat itu sendiri gitu. Kita minta kepada negara-negara besar supaya berikanlah kepercayaan kepada ASEAN untuk menyelesaikan secara ASEAN way, kurang lebih gitu lah ya. Kemudian kalau Taliban ini intinya hak perempuan dan anak-anak yang tercantum dalam ICCPR maupun ICE, SCR dan CEDAW itu ya harus dikasih hak yang sama gitu. Dan teroris ya masalah, jangan sampai Afghanistan mendukung teroris maupun wilayahnya jadi, Taliban wilayahnya jadi sarang teroris ya. Kemudian kalau AOIP atau ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu intinya tentang sentralitas ASEAN teman-teman. Nah paling tidak keywordnya adalah jangan sampai kita kejebak dalam permainan geopolitiknya Amerika Serikat maupun Tiongkok. Amerika Serikat itu punya FOIP atau Free and Open Indo-Pacific, sedangkan dan salah satunya dengan mendirikan Quad itu ya, dengan 4 negara Jepang, Australia maupun India gitu. Sedangkan Tiongkok kita pakai Belt Road and pakai Obor Belt and Road Initiative. Kenapa kita jangan memihak mereka? Karena kalau misalnya kita memihak Tiongkok, takutnya Amerika malah pakai perang proksi ke negara-negara, pada negara-negara ASEAN juga masih banyak yang punya konflik internal. Contohnya Myanmar konflik internal, kemudian konflik Moro juga misalnya di Filipina. Itu kalau kita dekat sama Cina gitu dan menjauhi Amerika, jadi mereka gede sama kita. Tapi kalau kita terlalu dekat sama Amerika, Cina yang bakal gede. Contohnya apa? Misalnya dengan memiliterisasi Laut Cina Selatan, sedangkan konflik LCC masih susah sendiri gitu ya. Belum lagi beberapa negara ASEAN itu memang pro Cina gitu. Contohnya Kamboja, Laos maupun Thailand. Takutnya mata jadi perpecahan di ASEAN. Jadi daripada itu mending jangan memihak lah. Jadikanlah ASEAN sebagai fokus daripada memihak ikut-ikutan gitu ya. Kemudian kalau KTT intinya kan harus paham G20 itu presidensi Indonesia itu motonya harus paham ya, recover together, recover stronger teman-teman, stronger. Dan Indonesia itu karena kita selaku Sherpa gitu ya teman-teman, Sherpa kita membawa isu ekonomi kreatif dan digital. Nah itu penting kenapa? Karena sekitar 27 juta penduduk Indonesia itu menggantungkan hidupnya dari ekonomi kreatif ya teman-teman, dan negara-negara berkembang juga menggantungkannya pada hal tersebut ya teman-teman. Dan yang terakhir itu mengenai reformasi Dewan Keamanan. Ini isu utamanya masalah the world bigger than five, dunia itu udah lebih dari 5 negara besar Dewan Keamanan tersebut ya, Amerika, Inggris, Perancis, Tiongkok dan Rusia. Nah sekarang juga dunia itu multipolar, jadi harus multipolar, nggak cuma 5 tadi doang gitu. Kemudian penggunaan hak veto itu juga harus diskusikan teman-teman, dan yang ini rada panjang tapi kalau kan bisa bagus ya. Ada 5 isu yang sebenarnya bisa diangkat ya. Ada kategori of membership, masalah kategori keanggotaan, masalah veto, question of veto, masalah representasi kawasan atau regional representation, masalah ukuran dari Security Council atau size of the enlarged Security Council dan its working methods, dan hubungan antara UNSC dan UNJ. Jadi sekian gitu teman-teman, silakan ditonton dengan speed kali 2. Dadah semuanya, semoga saya lolos. Dadah, semoga yang mendengar juga lolos.